Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Surajaya. Saya akan membahas praktikum auditing untuk modul 5, yaitu audit beban dibayar di muka. Untuk kertas kerja audit muka dapat dilihat di buku 2 yang berindeks G, ya tiada lagi G1, kemudian G1.2, dan ada G2, jadi data untuk pengisian dapat dilihat di buku 1, ya program audit di halaman 133. Di sini untuk siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka, di mana kita langsung saja ke masalah yang menjadi pertemuan. Di sini sewa ruko di Jakarta pada PT Betawi Land untuk periode 1 bulan 1 2017 sampai dengan 31 bulan 10 2016 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN untuk periode 1 bulan 11 2018 sampai 31 bulan 10 2009. Dari hasil pemeriksaan klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Jadi karena 24 juta ini sudah habis masa berlaku perpanjangan harga 30 juta belum poin PPN dan PPh berdasarkan hasil temuan data si klien PT Subus membayar kewajiban perpajakan ini, berarti ini harus kita buatkan usulan ya untuk pencatatan atas pajak yang terjadi ini. Jadi dapat kita buat nanti di ini untuk yang sewa yang menjadi catatan pemeriksaan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan yang pertama bahwa perusahaan belum mencatat PPh dan PPN atas sewa pada PT Betawi Land pada PT Betawi, maka dapat kita masukkan jurnalnya di sini. Kalau kita buat jurnal yang seharusnya ya pada saat pembayaran itu kan jurnalnya harus sewa dibayar di muka 30 juta, kemudian PPN masukkan 303 juta karena 10% dari DPP. Ini yang kemudian kas 30 juta dan utang PPh final pasal 4 ayat 23 juta. Kenapa PH-nya untuk sewa ini adalah PPh final pasal 4 ayat 2 itu besarnya 10% dari DPP perusahaan sudah mencatat yang 30 juta, cuman yang belum dicatat hanya PPN dan PPh saja. Berarti yang ini nggak perlu dicatat lagi sewa dibandingkan dengan kasta ini karena sudah dilakukan pencatatan yang belum hanya ini. Berarti jurnal yang dapat kita usulkan di sini dapat kita buat adalah dengan cara mendapat PPN masukkan dan kredit utang PPh pasal 4 ayat 2 ini sebesar 3 juta ya atas kewajiban pajak. Kemudian yang keduanya PT Sogo setelah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk periode 1 bulan 12 2018 sampai 30 bulan 11 2019. Dari hasil pemeriksaan klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran, jadi pajaknya belum dilakukan pembayaran ya, maka dilakukan pencatatan di sini. Untuk yang kedua yang menjadi temuan kedua kita masukkan jurnal yang kita usulkan adalah pencatatan PPh sewa kepada Bapak Aryo yang di Mangga 2 ini berapa besarnya, karena di sini merupakan sewa kepada perorangan maka tidak PPN yang ada hanya PPh pasal 4 ayat 2 jurnal yang seharusnya. Dibuat pada saat pembayaran adalah sewa dibayar di muka, di debit kemudian kas dan utang PPh final pasal ayat 4 ayat 2 seharusnya dibayar itu hanya 18 juta karena 20 juta ini PPh-nya sebesar 2 juta. Tapi ternyata perusahaan di sini lupa tidak mencatat atau tidak membayar PPh, jadi mungkin dibayar full 20 juta pada Bapak Hardio. Jadi sekarang yang menjadi masalah adalah akan dibebankan kepada PPh yang belum dicatat ini karena uangnya di sini sudah terlanjur dibayar 20 juta bukan 18 juta. Berarti mau tidak mau di sini perusahaan harus membayar PPh pasal ayat 4 ayat 2 ini ke dalam akun sewa DPRD di muka. Jadi nanti besarnya sewa DBD muka ini akan bertambah bukan 20 juta tapi nanti menjadi 22 juta. Akan jurnal usaha yang dibuat adalah sewa DPRD pasal 4 ayat 2 2 juta di sebelah kredit yang keduanya yang atas PPh yang dibayar kepada PT kepada Bapak Haryo. Kemudian yang berikutnya atas sewa ini di sini ada perhitungan sewanya ya kita perhitung karena ternyata PT Subus belum mencatat beban di bulan di tahun 2015 ya, berarti jika kita hitung yang sewa Betawi Land ininya dari 1 bulan 11 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Hitungannya ya karena laporan keuangan kita 31 Desember 2018 berarti ada 2 bulan dari 11 ke 12 ya, berarti dapat kita buat perhitungan di sini yaitu 2/12. Dikalikan dengan 30 juta ini dapatnya 5 juta sedangkan yang kepada Bapak Harto disewakan 22 juta. Ini awalnya ada 20 juta, awalnya 20 juta kemudian ditambah yang sewa muka ini 2 juta maka dia sekarang jadi 22 juta. Berarti di sini perhitungan karena di sini tanggal 1 bulan 12 berarti 2018 saya 1 bulan berarti 1/12. Dikalikan dengan 22 juta inilah dapatnya ketika kita jumlahkan di sini yang menjadi beban tahun 2018 adalah 6 juta
833. Dan ini harus kita lakukan pencatatan dalam bentuk jurnal. Maka di sini yang menjadi usulan ketiga jurnal disebut adalah dengan cara mendebit beban sewa yang mengkredit sewa dibayar di muka besarnya karena ini menjadi beban di tahun 2018 atas pembayaran yang baru ini. Kemudian yang berikutnya atas asuransi, ya di sini ada asuransi. Jadi kita lihat juga, jadi kita lihat juga berikutnya di sini daftar asuransi yang polis dibayarkan ini masa berlaku tapi jadi dengan sebagai perhitungan kita dapat akan menghitung berapa menjadi beban tahun 2018 berarti kalau di sini dimulai dari 4 bulan nih sama ini 422 ya berarti 456 sampai 12 berarti semuanya ada 9 bulan. Berarti di sini kita hitung sampai dengan 9 per 12 dikali dengan 15 juta. Kemudian keduanya karena sama-sama 4 bulan ya ini bulan 6 kalau bulan 6 berarti dia ada 7 bulan 6 7 sampai 12 berarti di sini sama dengan 7 per 12 dikalikan dengan 3 juta. Sedangkan yang terakhir di sini kalau dari bulan 7 berarti ada 6 bulan yang sama dengan 6 per 12 dikalikan dengan 10 juta 800 jadi kita dijumlahkan. Yang menjadi beban di tahun 2018 adalah besar 0.300. Ini akan kita usulkan dengan dibuat jurnal penyesuaian di sini. Ya, dapat kita masukkan di sini jurnalnya adalah dengan cara mendebit beban asuransi dan kredit asuransi dibayar di muka sebesar 19 juta. Tiga ini dapat audit asuransi dibayar di muka. Kemudian yang G di sini ada kertas kerja PPH ya, PPH DPRD dapat kita lihat di sini sebagai data yang bukti ya bukti penerimaan negara di sini dapat kita masukkan saja. Kita tinggal memasukkan aja seperti itu bulan Januari yang tanggalnya berarti kita disesuaikan tanggalnya. Kemudian setelah kita masuk tanggal, dengan jumlah setornya 54.250. Kita masukkan di sini kemudian jumlah total secara total karena satu bulan berarti tetap di sini sebayar 54.250. Kemudian ini masukkan lagi keduanya di bulan Februari ya ini dibayarkan tanggal 6 bulan 3 buat aja di sini. Kemudian berada yang dibayarkan di sini 44 juta ya kita masukkan di sini 44 juta. Kemudian total ini merupakan jumlah bulan Januari tambah Februari maka di sini menjadi 98 juta 150 juta 250 dan di sini dan juga dengan bukti penerimaan pajak yang ada di bulan-bulan berikutnya sebagai dengan tanggal jumlahnya. Nah, di sini kita masukkan datanya bahwa nanti sampai dengan bulan November yaitu 494 juta 250 karena nanti baru dilakukan di Januari 2009 kemudian jika sudah kita membuat untuk sewa DBD muka asuransi di bidang ini selanjutnya dimasukkan ke dalam kertas kerja masukkan di sini pertama untuk sewa DPRD di muka. Ya kita cari sewa dibanding tadi ada enggak yang di sebelah debit. Debit ini kredit berarti kita masukkan di sini, kita masukkan di debit jumlah yang ada di sebelah debit ini 2 juta. Kemudian yang di sebelah kreditnya kita masukkan di sebelah kredit DM, kayaknya sebelah kredit kemudian asuransi DPD. Masukkan di sini sebelah kredit 19 juta 300. Jadi sekarang untuk saldo per audit untuk sewa tinggal 45 juta 166,67 rupiah sedangkan untuk asuransi di sini 10 juta 700 tekan untuk pajak DPRD makanya ya di sini kita hanya merekap saja tidak ada permasalahan maka tidak dimasukkan di sini jadi inilah cara penyelesaian untuk audit beban dibayar di Pak. Sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.